balik lagi sama kita di Health Investigation bareng sama aku Vina. dan aku Agnes. Nah, ini kita mau bahas apa sih, Nes? Hari ini kita membahas penyebab usus buntu. Kamu tahu gak sih penyebab usus buntu itu apa? Waduh, aku belum tahu nih, Nes, penyebab usus buntu. Menurut kamu apa sih, Nes, penyebab usus buntu? Nah, penyebab usus buntu itu karena adanya yang tersumbat di dalam saluran usus buntu. Karena ada sesuatu, itu merupakan jadi banyak bakteri dan juga bisa buat bengkak. Dan apalagi kalau udah pecah tuh udah bahaya banget sih, Vin. Kalau menurut kamu tuh apa sih? Oke. Selain itu tuh menurut aku juga ya, Nes ya, kan tadi kan belum nyebutin kalau itu bisa disebabkan karena ada benda tersumbat gitu ya di usus buntu gitu. Nah, aku juga berpikir kalau tersumbatnya usus buntu itu disebabkan karena kita tuh kurang makan makanan yang berserat, Nes. Jadi harus banget ya makan yang berserat dan juga jangan lupa minum air putih. Kamu udah minum air putih belum? Waduh, belum nih, kayak dari tadi pagi aku belum minum air putih nih, Nes. Harus banyak-banyak minum air putih biar bisa jadi sehat gitu sih, Vin. Oke, catet ya, ntar abis ini minum air putih nih aku. Nanti aku ambilin deh sekalian. Iya, kamu harus ya. minum. Pokoknya ini sehat soalnya. Oke, abis ini ya, abis video ini ya, kita minum air Oke. putih. Oke. Terus tapi selain minum air putih ada lagi nggak sih, Nes, penyebab usus buntu menurut kamu? Kalau kamu makannya kurang sehat, itu kan bisa menyebabkan kayak kita saluran buat buang air besarnya itu susah ya. Bisa kayak aku nih, seminggu sekali buang air besar. Harusnya kan yang sehari sekali gitu kan ya. Itu nggak bener-bener. baik banget. Terus juga, kamu pernah nggak sih yang kayak nahan buang angin? Pernah sih di kantor ya kayaknya. Kan kalau di kantor kan kita kayak ada banyak orang, jadinya kita nahan dulu nih, kita keluar ruangan dulu, terus baru buang angin gitu. Kan etik ya, sopan. Kayak mau celingak, malu nggak sih ada orang gitu, tiba-tiba kita buang angin. Nah, Bener. tapi pasti sering juga yang kayak, aduh kerjaannya masih nanti, nahan aja deh. Iya, masih banyak kerjaan kali ya, Iya. jadi ntar dulu lah gitu. Ternyata tuh nggak boleh ya teman-teman, jadi kita harus menghindari menahan buang angin dan buang air besar, karena itu ternyata juga bisa menjadi salah satu penyebab usus buntu gitu. Nggak boleh deh ditahan-tahan, apalagi nahan suka sama orang juga nggak boleh. Waduh, susah kalau itu deh kayaknya ya. Nah, dari penyebab yang tadi tuh ada dampaknya juga loh, Vin. Kamu tau gak sih dampaknya apa aja? Pastinya kayaknya nyeri ya, Nes. Aduh, kayak ngebayangnya udah ngilu banget bisa, ya sih. Iya, soalnya aku tuh pernah punya teman yang dia tuh pernah mengalami radang usus buntu gitu, dan katanya tuh nyerinya tuh sakit banget di bagian kanan bawah perut gitu katanya. Nggak kuat banget sih. Kayak sakit perut biasanya udah nggak enak, apalagi sakit perut karena usus buntu. Benar. Harus itu. Makanya kita perlu banget nih untuk menjaga kesehatan ya, biar nggak terkena usus buntu dan mengalami nyeri yang luar biasa di bagian kanan bawah perut. Tapi selain nyeri nih, Nes, kira-kira ada nggak sih, Nes, dampak atau hal yang kita rasain kalau kita ngalamin usus buntu? Nafsu makan kurang sih. Apalagi kalau misalnya makanan enak nih. Makanan enak, nafsu makan kurang kayak itu makanan enak gitu, harusnya kita nggak makan. Iya. Karena usus buntu doang, jadi gitu. Benar. Jadi usus buntu ini juga bisa menyebabkan nafsu makan kita berkurang gitu ya, Nes. Terus juga demam. Terus juga apalagi sih, Vin? Menggigil nggak sih? Iya, menggigil. Sama kadang mual, muntah, itu tuh kalau misalnya udah ada dampak-dampak kayak gitu tuh mesti dicek di dokter sih, Vin. Betul banget. Berarti kalau misalkan kita nih tiba-tiba mengalami nyeri di bagian kanan bawah perut, terus kita juga ngalamin mual, muntah, demam dan lain sebagainya tadi, kita perlu waspada dan segera cek ke dokter nih ya, Nes. Betul banget. Oke, nah selain tadi nih ya dampaknya, kira-kira gimana sih cara kita untuk mencegah biar kita tuh nggak kena usus buntu, Nes, menurut lu? Yang pasti sesuai yang pertama sih, jaga pola makan dan hidup sehat. Tuh, kayaknya tuh solusi dari segala masalah dan Solusinya penyakit benar. ya. Benar banget, kita harus jaga pola makan dan pola hidup gitu. Iya, kamu pernah denger gak sih kalau Indomie tuh jadi salah satu hal yang bisa menyebabkan usus buntu? Waduh, kayaknya tuh mitos deh, Nes. Iya. Iya, tuh mitos nih. Aku udah pernah baca-baca nih dari beberapa penelitian kalau itu adalah mitos. Tapi kita tuh bisa mengambil satu hikmah gitu ya dari mitos itu untuk bisa menjaga pola makan kita dan juga menjaga kita dari makanan-makanan yang kurang sehat gitu, Nes. Karena makanan yang sehat itu padahal banyak ya. Bener. Tapi makanan yang nggak sehat tuh enak-enak semua. Nah, itu masalahnya. Oke, tapi kita tuh harus menahan diri kayaknya ya dari makanan-makanan yang nggak sehat tadi. Betul. Terus Nah, juga kita harus suka olahraga nggak sih? wah, iya sih. Kamu suka olahraga nggak? Waduh, itu juga susah, Nes, kayaknya. Ayo cepet ikut olahraga besok. Oke, besok ajakin ya olahraga ya. Oke. Oke, catat tambah lagi, nggak boleh apa aja tadi, banyak banget, dan salah satunya harus sering olahraga ya. Benar-benar. Oke. Nah, tapi nih, Nes, aku tuh pernah denger ada hal unik terkait sama usus buntu. Oh iya, apa tuh, Vin?
Jadi katanya usus buntu tuh bisa disebabkan karena ada faktor genetik gitu. Jadi misalkan nih ya, kita punya keluarga atau misal orang tua lu nih sebelumnya itu tuh pernah mengalami usus buntu. Nah, kamu jadinya punya resiko yang lebih besar untuk bisa mengalami usus buntu juga. Wah, takut banget ya, berarti dari atasnya juga harus jaga pola makan nggak sih? Betul, jadi kita tuh juga bisa mengambil hikmah juga supaya kita bisa menjaga kesehatan kita agar nggak terkena usus buntu dan meneruskannya di keturunan kita nantinya. Tapi nggak tahu juga sih sebenarnya bener atau enggak ya hal itu. Takut hoax ya? Iya, takut hoax nih. Tapi kamu pernah dengar juga nggak sih hal-hal kayak gitu? Aku juga pernah dengar loh, ukuran dan bentuk usus buntu orang-orang tuh beda-beda. Antara ukurannya misalnya di aku 5 cm, di kamu 10 cm. Itu bisa aja kayak gitu. Dan juga bentuknya kan biasanya tabung dan silinder. Tapi bisa aja hal-hal unik yang lainnya juga bentukannya. Oh, jadi beda-beda gitu ya usus buntu antara satu orang dan orang yang lainnya. Tapi aku juga belum tahu detailnya sih. Mungkin kalau misalnya kita mau tahu detailnya, tanya ke dokter Afi kali ya, Vin. Boleh nih, daripada kita menyebarkan hoax nih ya, dan kemudian nyesatin teman-teman penonton di sini, langsung aja nih kita tanya sama dokter Afi. Hai, aku dokter Afi. Kali ini kita akan membahas hal-hal unik yang sudah diperbincangkan oleh Agnes dan Afina. Hal unik yang pertama, faktor resiko terkena radang usus buntu karena faktor keturunan. Pada orang-orang yang memiliki keluarga dengan riwayat terkena usus buntu atau apendisitis, mereka juga memiliki resiko sedikit lebih tinggi untuk terkena apendisitis juga. Hal ini menunjukkan bahwa apendisitis atau radang usus buntu juga memiliki peranan genetik di situ. Namun yang perlu menjadi catatan penting bahwa genetik tidak hanya salah satu faktor yang menyebabkan seseorang terkena radang usus buntu. Masih terdapat faktor-faktor lain yang bisa menyebabkan radang usus buntu ini. Seperti contohnya gaya hidup, yaitu pola makan, lalu adanya infeksi ataupun peradangan. Maka pada orang-orang yang tidak ada riwayat usus buntu pada keluarganya juga memiliki resiko terkena penyakit tersebut. Hal unik yang kedua, perbedaan ukuran dan bentuk. Usus buntu adalah organ yang menempel langsung pada usus besar. Dia berbentuk kantong kecil dan terletak di perut bagian kanan bawah. Usus buntu memiliki ukuran yang bervariasi. Umumnya ukurannya sekitar 5-10 cm. Selain ukuran yang berbeda-beda, usus buntu juga memiliki bentuk dan posisi yang berbeda antara individu satu dengan individu yang lainnya. Sebenarnya perbedaan ini tidak bermakna signifikan pada kondisi klinis, kecuali kondisi ini menyulitkan diagnosis apendisitis ataupun menyebabkan masalah medis lainnya. Oke, sekarang kalian udah paham kan mengenai hal-hal unik seputar usus buntu. Sekarang aku kembalikan ke host ya. Oke nih Nes, tadi kita udah dengerin penjelasan dari dokter Afi nih ya Nes, dan kita bisa menyimpulkan bahwa benar bahwa usus buntu tuh bisa disebabkan karena adanya faktor genetik. Tapi kita perlu ingat bahwa faktor genetik itu bukanlah faktor satu-satunya, alias kita juga tetap harus menjaga pola hidup kita nih Nes. Terus benar juga tuh yang kata dokter Afi, kalau perbedaan ukuran dan bentuk usus buntu orang-orang tuh beda-beda ternyata. Ukurannya mungkin ada yang berbeda-beda dan bentuknya juga berbeda-beda, dari yang silinder, tabung, bisa yang kayak bentuk-bentuk aneh, soalnya ada kasus kayak gitu juga. Oke Nes, bisa kita catat nih ya teman-teman hal unik tadi. Nah, karena kita udah berhasil menginvestigasi segala hal terkait sama usus buntu, kayaknya udah saatnya kita pamit undur diri nih Nes. Oke, jadi jangan kangen sama kita ya. Aku Agnes pamit undur diri. Dan aku Vina pamit undur diri. Dadah! Jangan lupa like, comment, and subscribe! Semakin paham.